Ya, halo, apa kabarnya ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Kita ketemu lagi di pertemuan 13 ya, pada mata kuliah Data Mining and Machine Learning gitu ya. Nah, untuk kesempatan kali ini gitu ya, yang akan kita bahas yaitu mengenai fitur seleksi ya. Jadi sudah kita pelajari ada decision tree, ada bias ya. Nah, sekarang ke penyeleksian ya gitu ya. Oke, baik. Nah, oke. Jadi untuk feature selection itu sama dengan untuk menyeleksi variabel, terus variabel subset selection dan atribut. Ya, ini yang fitur-fitur untuk selection. Jadi untuk proses pemilihan subset dari fitur yang relevan, misalkan variabel dan prediktor, untuk digunakan dalam konstruksi model. Nah, teknik pemilihan fitur digunakan untuk empat alasan, ya, yaitu yang pertama penyederhanaan model, ya, agar lebih mudah ditafsirkan oleh periset, peneliti maupun pengguna. Kemudian yang kedua, waktu pelatihan pendek, ya. Terus ketiga untuk menghindari kutukan dimensi, ya, dimensi data ini ya. Terus generalisasi yang disempurnakan dengan mengurangi overfitting, ya, secara formal atau pengurangan varian gitu. Nah, pentingnya dari fitur selection. Jadi ini kunci ya. Fitur selection adalah ini kunci dalam proses analisis data. Ini karena memiliki dampak signifikan pada kualitas ataupun inter- interpretasi dan kinerja model prediktif. Nah, ini alasan mengapa fitur selection penting, yaitu mengurangi overfitting ya. Jumlah fitur yang besar ini dalam model itu cenderung menyebabkan overfitting, di mana model terlalu sesuai dengan data latih sehingga gagal mengeneralisasi pada data baru. Nah, ini dengan memilih fitur paling relevan, itu kita dapat mengurangi mengurangi kompleksitas model dan meningkatkan generalisasi. Terus, yang kedua adalah meningkatkan kinerja model. Nah, ini dengan memilih fitur yang informatif dan relevan, dapat meningkatkan akurasi, terus presisi dan recall dari model pembelajaran mesin ya. Ini memungkinkan model untuk fokus pada informasi yang paling penting dari dataset ya, atas kumpulan data ya. Oke, alasan lain ya, yaitu menghemat waktu dan sumber daya ya. Jadi menggunakan semua fitur yang tersedia dalam dataset tidak hanya mempengaruhi kinerja model, tapi juga meningkatkan waktu komputasi gitu ya. Nah, itu dengan fitur yang tepat itu mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk proses pelatihan dan prediksi. Terus berikutnya adalah meningkatkan interpretasi. Di model yang dibangun dengan fitur relevan lebih mudah diinterpretasikan. Ya, jadi ini memungkinkan analisa berguna untuk memahami faktor-faktor yang memiliki dampak paling signifikan terhadap hasil prediksi atau keputusan yang dihasilkan oleh model. Ya. Terus berikutnya alasannya adalah mengurangi redundansi informasi ya dalam dataset yang besar ya. Terdapat kemungkinan ya itu beberapa fitur yang saling terkait ya dan redundan ya. Jadi memilih fitur yang berbeda dan informasi secara efektif mengurangi informasi yang duplikatif. Terus alasan berikut yaitu meningkatkan
efisiensi komputasi. Ya. Jadi dengan meminimalkan jumlah fitur itu terutama dalam kasus dataset yang besar, ini meningkatkan efisiensi perhitungan, memori, terus penyimpanan dan yang diperlukan. Nah, pemilihan fitur itu kesimpulannya merupakan langkah ya dalam proses praproses data nih. Nah, ini kita sudah pernah bahas dulu tentang praproses data dan persiapan untuk membangun model machine learning ya. Nah, oke. Nah, ini model untuk machine learning. Terus memastikan informasi dianalisis, diproses lebih relevan, meningkatkan interpretabilitas, mengoptimalkan kinerja model yang dihasilkan. Nah, oke, terus metode fitur selection ya. Nah, ini ada model prinsipal komponen analisis atau PCE ya. Itu konsep dan bagaimana biasanya mengurangi dimensi. Terus yang lasso regression ini menjelaskan cara lasso menggunakan regulasi L1 untuk fitur selection. Oke, kita bahas dulu yang PCA ya. Jadi PCA itu teknik yang digunakan dalam analisis statistik yang mengurangi dimensi dari dataset yang memiliki banyak fitur atau variabel. Tujuannya itu mengidentifikasi pola ya yang ada yang dalam data dengan cara lebih sederhana. Nah, proses PCA-nya itu adalah transformasi linear dari variabel yang ada ke dalam bentuk baru. Disebut prinsipal komponen ya atau komponen utama. Jadi komponen utama adalah kombinasi linear dari variabel asli yang saling ortogonal, tidak berkorelasi. Ya. Langkah-langkah kerja adalah standarisasi data. Ini langkah awal ya. Datanya distandarkan untuk melakukan standarisasi data dengan menskalakan setiap variabel ke min 0 dan deviasi standar 1. Ya, ini ya. Jadi PCA sangat sensitif terhadap skala variabel. Terus kemudian perhitungan covariant metrik ya. Jadi PCA itu mengukur hubungan antara variabel-variabel dengan menghitung metrik covariant dari dataset. Gitu. Oke, yang ketiga untuk perhitungan eigenvektor dan eigenvalue. Jadi eigenvektor itu vektor-vektor menentukan arah dari komponen utama, sedangkan kalau eigenvalue itu besaran penting yang menggambarkan jumlah variasi dijelaskan oleh masing-masing eigenvektor. Terus yang keempat, nah yang ini ya, jadi pemilihan komponen utama yang dipilih berdasarkan eigenvalue tertinggi yang menyumbang sebagian besar variasi dalam data. Nah, biasa ini komponen utama ya, dipilih hingga sejumlah tertentu yang bisa menjelaskan sebagian besar variabilitas dalam dataset, misalkan sampai dengan 95% gitu ya. Terus transformasi data. Ini diperbesar ya dengan mengalihkan metrik data asli dengan metrik yang berisi komponen utama yang dipilih gitu ya. Nah, itu lima cara ya yang lebih sederhana untuk mengidentifikasi pola ya. Terus manfaat PCA ini adalah reduksi dimensi ya, mengurangi jumlah fitur atau variabel dalam dataset gitu. Terus visualisasi data, ini data divisualisasi dataset dengan dimensi yang lebih rendah, misalkan dua dimensi atau tiga ya. Terus mengurangi redundansi, yaitu menghilangkan korelasi antara variabel yang dapat menyebabkan redundansi informasi. Terus manfaat berikutnya adalah multi mengatasi multi kolinearitas ya. Jadi minimalkan ya masalah multikolonialitas yang terdapat
Yang itu bisa terjadi ketika variabel dalam dataset berkorelasi kuat satu sama lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa BCA itu sering digunakan dalam berbagai bidang seperti analisis data, terus ini juga untuk mengolah citra ya, citra pengolahan gambar, pengenalan pola dalam pembuatan model pembelajaran machine learning ya, untuk mengatasi dimensi yang besar dalam data. Nah, oke. Oke, berikutnya yang berikutnya adalah lasso regression ya. Jadi lasso regression atau least absolute stringent and selection operator regression. Nah, itu disingkat ya lasso ya gitu ya. Ini adalah metode regresi yang digunakan dalam belajar dalam machine learning ya untuk menyeimbangkan presisi prediksi dengan melakukan regularisasi dan seleksi fitur ya. Nah, tujuannya untuk meminimalkan kesalahan prediksi atau error sambil menerapkan penalitas terhadap magnitudo koefisien fitur. Nah, untuk cara kerja dari lasso regression, nah, ini fungsi tujuan ya, objective function ya. Jadi fungsi tujuan lasso adalah kombinasi dari fungsi kesalahan regresi, misal squat error ya, dan tambahan bagian yang berisi normal L1 dari koefisien. Bisa disebut ini regulasi L1. Terus regularisasi L1. Ini normal L1 dan L1 regulation. Yang L1 disebut juga L1 regulation atau L1 penalti. Ini jumlah dari nilai absolut koefisien dari fitur dalam model. Nah, yang L1 regularization ini memungkinkan beberapa koefisien untuk menjadi tepat nol, yang berarti dapat melakukan seleksi fitur secara otomatis dengan menghilangkan fitur kurang tepat gitu ya. Berikutnya, yaitu cara kerja lasso ya. Cara kerja lasso regression berikutnya yaitu penalitas terhadap koefisien. Jadi lasso menambahkan penalti ke fungsi tujuan dihitung berdasarkan jumlah absolut koefisien. Sehingga ini mendorong beberapa koefisien menjadi nol. Jadi hal ini menciptakan efek pengurangan dimensi ya secara otomatis ya, karena fitur yang kurang atau tidak relevan akan memiliki koefisien mendekati nol. Terus yang keempat yaitu seleksi fitur yang pertama karena norma L1 ya dapat membuat beberapa koefisien menjadi nol. Lasso secara efektif dapat melakukan seleksi fitur terus memungkinkan hanya fitur-fitur yang paling penting untuk tetap ada dalam model. Oke. Terus sekarang ini manfaat ya. Jadi manfaat dari lasso regression itu seleksi fitur otomatis ya. Lasso secara konheren menerapkan seleksi fitur menghilangkan fitur yang kurang penting. Terus penanganan overfitting. Jadi regulasi satu membantu mencegah overfitting dengan mengontrol kompleksitas model. Terus interpretabilitas yang lebih baik. Jadi model ini dihasilkan oleh lasso lebih mudah diinterpretasikan hanya menggunakan subset fitur yang paling penting. Nah, jadi lasso regression adalah alat yang kuat dalam data mining ya dan machine learning, terutama ketika dataset memiliki banyak fitur, ada kebutuhan untuk mengatasi overfitting sambil melakukan seleksi fitur secara otomatis. Oke. Oke, sekarang ke fitur selection lagi. Jadi fitur dianggap relevan bila nilainya bervariasi secara otomatis dengan keanggotaan kategori. Nah, ini algoritma seleksi fitur mempunyai peran kritis dalam banyak aplikasi machine learning ya. Atau ini dalam CRM ya. CRM ini Customer Relationship Management, terus data mining secara umum dan analisis genomik ya.
Subset didapat dari seleksi fitur adalah urutan peringkat dari semua fitur yang dipilih masing-masing. Ini di algoritma C45 ya. Ya, di semua fitur yang dipilih dari masing-masing algoritma ini pada algoritma C45 untuk yang dulu kemarin sudah saya ini apa itu tampilkan untuk jurnalnya juga ya, decision tree ya, untuk nasabah bank gitu ya. Nah, fitur seleksi ini yaitu premis utama saat menggunakan teknik pemilihan fitur ini adalah data bersifat banyak fitur yang bersifat berlebihan atau tidak relevan. Ini karena dapat dihapus tanpa menimbulkan banyak kehilangan informasi. Nah, fitur selection mengembalikan subset dari fitur, terus teknik pemilihan fitur ini sering digunakan di domain di mana terdapat banyak fitur dan sedikit sampel atau titik data ya. Terus kasus pola dasar untuk penerapan seleksi fitur mencakup analisis teknik teks ya, tertulis dan data microarray ya atau DNA ya. Microarray DNA di mana terdapat ribuan fitur dan beberapa puluh sampai ratusan sampel. Oke, berikutnya fitur selection ini. Jadi algoritma memilih fitur dapat dilihat sebagai kombinasi teknik pencarian untuk mengusulkan subset fitur baru. Ya. Terus bersama dengan ukuran evaluasi memberi nilai pada subset fitur yang berbeda. Terus algoritma yang paling sederhana adalah menguji setiap kemungkinan subset fitur yang menemukan yang meminimalkan tingkat kesalahan. Nah, metrik evaluasinya yaitu mempengaruhi algoritma pemilihan fitur. Ini ada wrappers, filters, embedded method ya. Itu metrik evaluasinya ya. Nah, tujuan fitur selection ini mengurangi jumlah fitur ya yang terlibat dalam penentuan suatu nilai atau kelas target, mengurangi fitur irrelevan, mengurangi data yang berlebih, mengurangi data yang menyebabkan salah pengertian terhadap target kelas yang membuat efek segera bagi aplikasi. Ya, ini contoh aplikasi dynamic bisa dipercepat ya. Terus mempertinggi kinerja mining seperti akurasi dan peramalan gitu. Oke, selanjutnya di fitur di metrik ya, metrik evaluasi ya. Tadi ada tiga ya. Ada tiga yaitu wrapper, filter, dan embedded method ya. Jadi kalau wrapper ini metode dibungkus ya, wrap ya gitu ya. Membungkus menggunakan model prediktif untuk memberi nilai subset fitur. Terus yang filter itu mengandalkan karakteristik umum ya, data latih ya, dan melaksanakan proses pemilihan fitur sebagai langkah pre-processing dengan independensi algoritma induksi ya. Terus yang embedded method itu teknik menangkap semua kelompok yang melakukan pemilihan fitur sebagai bagian dari proses konstruksi model. Nah, ini teknik fitur selection. Nah, ini metodenya ada filter, embedded, wrapped ya. Ini ilustrasinya kan seperti ini ya. Filter ini klasifikasi ya. Kalau embedded ini nempel gitu ya. Sudah ada yang besar ini nempel. Terus wrapper itu dibungkus semua dari fitur selection ini klasifikasi. Kelebihan dan kekurangannya ya. Independen klasifikasi itu menggunakan cost komputasinya rendah ya dan ini cepat. Untuk generalisasi ini sangat bagus. Kekurangannya
tidak ada interaksi dengan klasifikasi, pengklasifikasinya. Terus kelebihan dari embedded adalah interaksi dengan klasifikasi, terus kemudian komposisional rendah dan kemudian wrapper capture fitur dependence ya. Terus kekurangannya klasifikasi dependent seleksi ya. Terus yang wrapper itu kelebihan interaksi dengan klasifikasi capture fitur dependent. Terus untuk kekurangannya komputasi yang mahal ya, mungkin memerlukan apa itu proses komputer yang agak lama atau tinggi ya. Dan risiko dari overfitting ya, sebagai dimensi seleksi. Nah itu teknik fitur selection ya. Nah metode filter itu didasarkan pada metrik evaluasi kinerja yang dihitung secara langsung dari data tanpa umpan balik, umpan balik langsung ya dari prediktor yang akhirnya dapat digunakan pada data dengan jumlah fitur yang berkurang. Ini contoh Chi-square mengevaluasi setiap fitur secara independen. Ini rumusnya ya. X kuadrat ya. Terus informasi gain ya, korelasi base filter selection atau CFS, terus konsistensi base filter, terus ini fast korelasi base filter FCBF ya. Oke. Oke, selanjutnya keuntungan dan tantangan ya. Jadi keuntungan menggunakan overfitting meningkatkan interpretasi dan lain-lain. Tantangannya resiko kehilangan informasi, kompleksitas komputasi dan lain-lainnya. Oke, contoh ini studi kasus ya. Studi kasus prediksi harga rumah. Ada beberapa langkah. Ini ya, langkah pertama, dataset berisi berbagai fitur terkait properti, misalkan luas tanah, jumlah kamar tidur ya, fasilitas di sekitar atau lokasi. Targetnya adalah harga. Ini langkah satu dataset ya. Terus langkah dua, fitur selection ini. Tanpa fitur selection, model dibangun dengan semua fitur yang tersedia di dataset. Ya, itu tanpa fitur selection. Sedangkan dengan fitur selection, metode-metode selection misalnya filter, ya, metode filter, metode wrapper, terus kemudian digunakan untuk memilih subset fitur yang paling relevan. Oke, langkah ketiga, ya, langkah ketiga, model building ya. Ini tanpa fitur selection, model regresi misalkan regresi linear ya, dibangun dengan semua fitur. Terus dengan fitur selection, model regresi dibangun dengan subset fitur yang dipilih. Langkah keempat, jadi evaluasi kinerja model dengan tanpa fitur selection, model dievaluasi menggunakan metrik, ya, evaluasi standar seperti RMSE ya, root mean square error ya, atau R square pada data validasi. Sedangkan dengan fitur selection, model dengan subset tidak dievaluasi menggunakan metrik yang sama. Oke, jadi pada kasus prediksi harga rumah tersebut itu hasil yang diharapkan jika menggunakan tanpa fitur selection, itu model mungkin cenderung overfit ya, karena menggunakan terlalu banyak fitur dan kinerjanya mungkin kurang bagus pada data yang tidak dikenal. Sedangkan dengan fitur selection, model diharapkan lebih baik dalam menggeneralisasi data pada data, terutama data baru ya, karena hanya menggunakan fitur yang paling relevan, kurangi overfitting, dan mungkin memberikan hasil yang lebih baik pada data yang tidak dikenal. Nah, jadi dapat disimpulkan ya, dalam kasus prediksi harga rumah ini,
Studi komparatif antara model dengan tanpa fitur selection akan menunjukkan perbedaan kinerjanya. Jadi model yang dibangun dengan fitur yang dipilih secara tepat akan cenderung memiliki kinerja yang lebih baik pada data yang tidak dikenal, sambil mengurangi kompleksitas ya dan overfitting yang mungkin itu terjadi menggunakan semua fitur yang tersedia. Jadi itu bisa menunjukkan bagaimana memilih fitur dapat memberikan dampak yang signifikan pada kualitas dan kinerja model pembelajaran mesin atau machine learning ya. Oke. Nah, itu eh, untuk fitur selection contoh kasus prediksi harga rumah. Oke. Oke, berikutnya ya. Oke, saya kasih contoh studi kasus ya, yang lain ya. Oke, jadi eh, ini pada machine learning ya. Apa ini fitur seleksi pada machine learning. Jadi langkah penting dalam mengembangkan model yang baik ya. Dalam konteks machine learning, tujuan adalah untuk memilih subset fitur dari dataset yang digunakan ya, untuk melatih model. Ini beberapa alasan ya kenapa ini fitur seleksi dalam sering itu apa kenapa ini di machine learning menggunakan ini ya fitur selection ya. Jadi yang pertama yaitu untuk memperbaiki performa model ya, ya menghilangkan fitur-fitur yang tidak relevan atau yang memiliki pengaruh rendah terhadap prediksi. Ya. Terus kita dapat meningkatkan performa model dengan fokus pada fitur-fitur yang lebih penting. Terus yang kedua adalah mengurangi overfitting ya. Dengan mengurangi jumlah fitur, kita dapat mengurangi kompleksitas model. Ya, sehingga mengurangi resiko overfitting, terutama ketika jumlah fitur sangat besar dibandingkan dengan jumlah sampel data. Terus menghemat waktu komputasi ya. Di kasus dataset yang besar itu pengurangan jumlah itu juga dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk melatih model. Terus meningkatkan interpretabilitas. Ini beberapa kasus menggunakan set fitur yang lebih kecil, terus model yang dihasilkan jadi lebih mudah diinterpretasikan. Tadi ya ini yang sudah saya jelaskan juga. Teknik yang sering digunakan untuk feature selection dalam machine learning ya. Ini ada univariate feature selection, ada feature important dari model, ada recursive feature elimination RFE ya. Terus principal component analysis PCA ya. Ya, oke. Jadi pilihan teknik yang tepat tergantung pada karakteristik dataset, tujuan analisis dan jenis model yang akan digunakan. Gitu. Nah, ketika kita bicara univariate
Feature selection, nah ini contoh-contoh memilih fitur berdasarkan skor statistik ya, seperti G-Square ya, ANOVA atau Mutual Information untuk menentukan fitur-fitur yang paling berpengaruh secara individu. Oke, sedangkan untuk recursive feature elimination, RFE itu menggunakan iterasi pada model yang telah ditentukan terlebih dahulu, seperti ini regresi linear, untuk mengeliminasi fitur-fitur yang kurang penting. Ya. Nah, saya rasa itu ya. Jadi ini feature selection ini kan semua algoritma itu kan tidak langsung bisa digunakan ya dalam machine learning itu. Entah itu decision tree, bias ya. Tetapi ini ada model yang untuk menyeleksi fitur. Gitu. Oke, saya rasa cukup sekian ya untuk perkuliahan kali ini ya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.